Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sela Angelin, mahasiswi Universitas Internasional Batam, Prodi Akuntansi, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil PPT saya mengenai kerukunan dan toleransi. Di sini permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya toleransi pada masa kini. Dengan demikian kita harus mengembangkan sikap toleransi antar sesama. Dalam Saraniyadhamma Sutta, bagian dari Anguttara Nikaya, juga dalam Samagama Sutta, Majjhima Nikaya 104, Sang Buddha menjelaskan bahwa terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, serta kerukunan dan kesatuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang telah saya buat. Pentingnya kerukunan dan toleransi pada masa kini. Beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, kita kerap mendengar adanya demo mengenai penolakan RUU Cipta Kerja atau yang biasa disebut Omnibus Law. Sebenarnya Omnibus Law ini apa sih? Kenapa bisa ada aksi demonstrasi mengenai Omnibus Law? Berikut penjelasannya. Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya pada Minggu 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya tersebut, Presiden Joko Widodo menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus. Berikut adalah pengertian Omnibus Law menurut Audrey O'Brien dan menurut Barbara Sinclair. Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya ibu kota Indonesia, Jakarta, dan makin marak setelah undang-undang itu disahkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Dan jumlah massa aksi di sejumlah daerah itu tidak kecil, angkanya bisa mencapai ribuan orang, terutama aksi yang ada di kota-kota besar. Aksi penolakan Omnibus Law ini tentang UU Cipta Kerja juga banyak berasal dari mahasiswa hingga pelajar. Dikarenakan aksi demonstrasi ini, banyak masyarakat yang tidak bersalah seperti penjual, pedagang yang berada di pinggir jalan merasa tidak aman, takut, serta parnoan akibat adanya gas air mata dan serangan-serangan lain oleh mahasiswa dan para polisi. Jadi yang tidak ikut demo atau sekedar untuk jualan juga ikut terkena imbasnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita bisa hidup aman, damai, dan rukun, serta saling menghormati. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, dalam ajaran Buddha, tepatnya dalam Saraniyadhamma Sutta, bagian Anguttara Nikaya, juga dalam Samagama Sutta, Majjhima Nikaya 104, Sang Buddha menjelaskan bahwa terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketidakcocokan, kerukunan, dan kesatuan seperti yang tadi saya sampaikan pada pembukaan video. Nah,
6 hal itu apa aja sih? Yang pertama yaitu memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih, baik di depan ataupun di belakang mereka. Yang kedua, memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih, baik di depan ataupun di belakang mereka. Yang ketiga, memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, baik di depan ataupun di belakang mereka. Yang keempat, berbagi bersama mereka apapun hasil yang telah diperoleh dengan benar sebagai sesuatu yang pantas, yang diperoleh dengan cara yang pantas meskipun barang 2-3 suap makanan. Menggunakannya sebagai milik bersama dengan sesama. Kemudian yang kelima yaitu memiliki kesamaan dalam pelaksanaan sila, baik di depan ataupun di belakang mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, memiliki kesamaan dalam pemegangan pandangan benar atau samadhi, baik di depan ataupun di belakang mereka. Nah, ada juga manfaat kerukunan dan toleransi. Dengan mengerti nasihat Dhamma yang telah diuraikan di atas tentang manfaat persatuan dan 6 cara mewujudkan persatuan tersebut, para umat Buddha diharapkan dimanapun berada dapat menjadikannya sebagai pedoman hidup untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan, Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.